Pemirsa, suara kritik dan pernyataan sikap semakin nyaring disuarakan menjelang pemilu pada pekan depan. Sudah terlambatkah ikhtiar untuk memperbaiki etika dan netralitas pemimpin saat ini? Dan bagaimana pula membenahi demokrasi yang dianggap menyimpang? Kita akan membahasnya bersama dengan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti dan Sosiolog UNER Hotman Siahaan. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Abdul Mukti dan Pak Hotman. Selamat pagi, Jason. Baik. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Mungkin pertama saya mau ke Pak Abdul Mukti dulu. Pak Abdul Mukti, kita melihat bahwa Presiden telah menyatakan bahwa dirinya tidak akan ikut berkampanye dan menghimbau semua pihak untuk netral. Kalau Anda melihat, apakah ini hanya retorika semata? Ya, semua sekarang kan serba transparan dan semua orang bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Presiden dan apa yang dikatakan oleh Presiden melalui berbagai media. Tidak hanya media massa seperti televisi ini, tapi juga media sosial yang sekarang ini sebarannya sangat luar biasa. Dan karena itu maka ya kita tunggu saja apakah Presiden memang seia sekata dengan yang disampaikan itu. Semuanya masyarakat bisa menilai dengan jernih, masyarakat bisa menilai apakah memang Presiden konsisten dengan yang disampaikan atau itu hanya menjadi retorika belaka. Baik, Pak Abdul Mukti, saya tarik lagi ke belakang. Sebelum pernyataan kemarin tanggal 7, Presiden Joko Widodo juga menyatakan bahwa Presiden itu boleh berkampanye dan juga boleh berpihak. Yang kemudian direspon oleh PP Muhammadiyah dengan pernyataan sikap yang ada poin-poin di dalamnya. Nah, apakah kemudian ketika tanggal 7 Presiden bilang bahwa dia tidak akan ikut berkampanye dan kembali menjunjung netralitas, itu respon yang diharapkan dari PP Muhammadiyah? Tidak sekedar respon, tapi bukti yang kami harapkan. Sehingga masih ada waktu sampai 14 Februari nanti bagaimana Pak Presiden konsisten. Dan ini yang kita harapkan ya, walaupun Presiden punya hak dan boleh, tapi memang persoalannya sangat susah kan itu diwujudkan di lapangan kalau misalnya memang masih ada gestur atau masih ada ya upaya-upaya baik langsung maupun tidak langsung yang bisa disimpulkan oleh publik bahwa Pak Presiden ini berpihak. Walaupun tentu saja harus kita pahami bahwa sebagai warga negara, Presiden tentu masih punya hak pilih kan, karena beliau adalah masyarakat sipil gitu, bukan sebagai TNI atau Polri yang memang tidak memiliki hak suara, hak memilih dan dipilih. Sehingga karena itu sebaiknya memang walaupun Presiden berhak untuk menjaga netralitas itu, beliau tidak menggunakan haknya itu, tapi bahwa beliau secara pribadi sebagai warga negara memilih, yaitu tentu saja adalah hal yang memang seharusnya dilakukan. Baik, tidak hanya retorika tapi ditunggu juga buktinya begitu, tidak hanya respon saja. Saya mau ke Pak Hotman. Pak Hotman, ketika Presiden menyatakan respon kemarin, tapi dinilai sejumlah pihak ini kontradiktif statementnya atau pernyataan-pernyataannya. Apa yang kemudian bisa ditangkap oleh masyarakat dengan ketidakkonsistenan pernyataan Presiden Jokowi ini? Ya, saya melihatkan soal konsistensi ya. Integritas, artinya satunya kata dengan perbuatan. Dan ini yang dilihat oleh masyarakat seluruh masyarakat Indonesia ini. Karena walaupun dikatakan Presiden sudah menyatakan tegas saya tidak akan berkampanye. Kampanye itu kan tidak harus kehadiran semacam berpidato di depan publik, berpidato tidak, kan tidak sekedar itu. Tapi dia berhubungan tingkah laku, mendekati dan berbicara dengan paslon, dan yang itu dipamerkan, misalnya ditunjukkan, orang akan memahami, ada pemaknaannya kan berbeda. Saya kira ini yang kita harapkan dari seorang presiden. Syukur beliau akan mulai hari ini atau kemarin sudah menyatakan tidak akan berkampanye, itu sampai nanti pada hari tanggal 14 Februari itu beliau tidak berbuat apa-apa, tidak menghubungi orang atau berbicara atau bagi-bagi bansos, kan walaupun dikatakan bansos sudah dihentikan sementara ini. Jadi saya melihat begini, Mas, kita harus memahami bahwa situasi kita sekarang ini membutuhkan satu keteladanan bagi seorang pemimpin, karena sudah banyak sekali kita menyaksikan banyak itu orang mengalami krisis keteladanan itu.
Orang mendengar membuka melihat jejak digital. Beberapa tahun yang lalu orang itu menyatakan memaki-maki bahkan menghujat misalnya seseorang, tiba-tiba sekarang memuji-muji dan ikut mendukung. Itu bukan masalah rakyat biasa, ini tokoh-tokoh, ada mantan-mantan jenderal. Sekarang tiba-tiba kalau keadaan semacam ini dipahami, dilihat oleh rakyat Indonesia, apa yang dimaknai dari situ oleh perasaan mereka? Ini kan contoh dari keteladanan yang tidak punya integritas. Jadi saya memahami kita sekarang mengalami krisis di bidang masih ada jejak digital bahwa dikatakan waktu itu, mohon maaf, ini Pak Jokowi sendiri bilang untuk anaknya yang logis saja lah. Kan itu ternyata kan kemudian tidak. Dan ini kita saksikan hampir tiap hari selama masa kampanye ini dari berbagai banyak pejabat, tokoh-tokoh masyarakat yang punya kewenangan dan kekuasaan. Saya kira ini persoalan kita sekarang. Iya, Pak Hotman, tapi pertanyaan berikutnya, sebenarnya dampak apa sih dari pernyataan Presiden Jokowi ini dan juga sejumlah kritik yang disuarakan di akar rumput begitu, di masyarakat secara umum begitu? Ya masyarakat akan melihat tadi soal integritas. Sore pagi dele sore tempe kata orang Jawa kan. Selalu berubah-ubah. Kan ini masyarakat kan hanya memahami kalau orang di Jawa, di kampung saya di Jawa Timur dia bilang, piye toh? Kan ini itu satu makanya pertanyaan bagi masyarakat di bawah. Kalau para kaum intelektual mungkin ada yang sinis, mungkin ada yang tertawa, mungkin ada. Tapi di bawah ini kan ada tiba-tiba keterperanjatan. Orang melihat tokoh yang harus jadi panutan, ternyata nggak bisa dijadikan panutan. Dari pernyataan gitu loh, dari ungkapan dari bahasa-bahasa tubuh, bahasa-bahasa simbolik menunjukkan itu. Jadi tolonglah supaya rakyat ini punya kita bangunkan kesadaran mereka supaya seorang pemimpin harus punya keteladanan. Itu yang jadi soal kita di masa sekarang ini. Krisis keteladanan begitu ya Pak ya, dan bagaimana mencontohkan ke masyarakat itu yang kemudian belum didapatkan terutama dalam konteks menjelang pemilu dan juga demokrasi. Nanti saya akan tanya lagi ke Pak Abdul Mukti. Kalau kita melihat pernyataan dari Presiden Joko Widodo ini, nampaknya tidak bisa hanya dilihat secara normatif, tapi juga secara filosofis, etis, dan teknis. Seperti apa kita melihat dan memahami gesture dan juga pernyataan yang disampaikan oleh pemerintah saat ini, kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kami lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau ke Pak Abdul Mukti lagi. Pak Abdul Mukti, di tengah banyak kritikan dari sejumlah tokoh bangsa, intelektual, sivitas akademika, bahkan sejumlah mahasiswa yang sudah turun ke jalan. Apakah Anda melihat ikhtiar untuk bisa memperbaiki demokrasi yang dianggap menyimpang ini, terutama jelang pemilu yang sudah ada di pekan depan, ini masih bisa atau sudah terlambat sebenarnya Pak Abdul Mukti? Tidak ada kata terlambat untuk berubah menjadi lebih baik. Ini saya kira prinsip yang harus kita tanamkan bersama-sama. Masih ada waktu untuk kita bersama-sama menyelenggarakan pemilu dengan gembira, pemilu yang bermartabat, pemilu yang langsung, umum, jujur, adil, bebas, dan rahasia. Dan kesempatannya masih ada. Selama ini kita melihat kampanye yang berlangsung cukup panjang itu berdamai di masyarakat. Dan kita melihat juga masyarakat walaupun di media sosial kelihatan begitu memanas, tapi ternyata juga ada juga yang menyikapinya dengan cara-cara yang jenaka. Dengan cara-cara yang menunjukkan betapa kita ini tidak boleh kemudian terbelah dan terpecah hanya karena peristiwa politik 5 tahunan ini. Dan kami tentu berharap agar semua pemimpin Indonesia itu mengakhiri masa jabatannya secara husnul khotimah. Kita jangan sampailah pemimpin kita ini turun secara su'ul khotimah, dan itu akan menjadi catatan buruk sejarah bangsa Indonesia. Karena itu maka satu hal yang paling mungkin dilakukan adalah bagaimana pemilu itu berlangsung secara demokratis, bukan sekedar demokrasi yang pada kesempatan yang lalu saya sebut sebagai demokrasi zombie. Demokrasi yang tanpa ada ruh, gitu, demokrasi yang miskin spirit, miskin nilai, karena yang dilihat hanya prosedurnya, hanya mekanisme saja. Karena itu kalau kita bicara demokrasi, kita bicara fairness, kita bicara keadilan, dan kita bicara mengenai
bagaimana semua rakyat ini memiliki haknya, menggunakan haknya dengan gembira tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Karena Baik. itu maka tadi saya ikuti beberapa pernyataan di tayangan sebelumnya, Jason, ya, tentang beberapa opsi, misalnya presiden mengundurkan diri, kemudian apa tadi pelanggar hukum dibawa ke dihukum dengan sekeras-kerasnya, seadil-adilnya. Yang poin ini saya kira saya sangat setuju dengan itu. Kemudian harapan DPR, saya agak pesimistis ya, karena sekarang DPR kan sibuk menyelamatkan diri sendiri untuk dapat kursi lagi atau tidak gitu. Dan Hmm, kalau interpelasi dilakukan juga mekanismenya sangat panjang dan kemungkinan juga itu tidak bisa dilaksanakan. baik. Karena itu yang paling mungkin adalah bagaimana memang kita bersama-sama memperbaiki diri, dan ya semua penyelenggara Ya, negara, aparatur pemerintah, masyarakat juga termasuk Pak Presiden hendaknya menghiraukan apa yang menjadi petisi dan seruan moral para sivitas akademika perguruan baik. tinggi. Karena kalau petisi itu tidak dipenuhi, dia akan masuk peti es. Jangan Baik, sampai artinya petisi itu masuk peti es. ya, ya, ya. Jangan sampai masuk peti es begitu petisinya. Ini sebuah seruan yang harus didengarkan kalau kata Pak Abdul Mukti. Saya mau tanya ke Pak Hotman. Pak Hotman, ini kan masyarakat sebenarnya ingin keinginannya atau petisi-petisi yang disampaikan ini diakomodir, didengarkan dan ditunjukkan dalam bentuk respon dan juga tindakan nyata. Tapi kita melihat juga bahwa kampus-kampus yang memang menjadi simbol gerakan reformasi 98 bahkan sudah turun ke jalan. Apakah ini menjadi sebuah dalam tanda kutip pemanasan untuk histori di 98 ini bisa saja terulang kembali, Pak Hotman? Ya, kalau dibilang kemungkinan bisa saja terjadi, tapi tergantung beberapa faktor. Kampus ini sudah menyuarakan moralitas mereka, dan saya kira itu seruan yang sangat keras sebenarnya. Kalau dipahami, ratusan kampus, ratusan akademisi, cendekiawan di kampus itu sudah bersuara secara moralitas. Dan kalau itu juga tidak dengar, saya kira tinggal giliran mahasiswa itu, karena mereka sudah mendapat secara moral, mereka mendapat dukungan apa yang mereka lakukan. Karena begini Mas Yes, di masa Orde Baru tidak ada kekuatan apapun yang bisa menggulingkan Orde Baru. Tidak ada politisi, tidak tentara, tapi kampus ketika masuk turun ke jalan, suasana berubah. Sebelumnya tidak pernah partai politik mana yang bisa menggulingkan atau berupaya untuk mengkritis, tidak ada. Tapi suara moralitas dari kampus yang turun ke jalan dan mengepung simbol dari Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta itu, baru kekuasaan itu turun. Baru dia merasa. Nah, suara semacam ini kan yang sekarang sedang diteriakkan oleh kampus-kampus itu. Baik. Dan nyambung dengan beberapa pernyataan mahasiswa yang kemarin sudah mulai turun ke jalan. Hampir sama. Mereka sedang menyatakan bahwa stoplah segala bentuk apapun yang membuat demokrasi ini terganggu. Kita berharap demokrasi berlaku jujur, murni. Tapi kalau nanti dianggap, tadi disebut Pak Mukti, tanggal 14 Februari, tiba-tiba ada indikasi yang dipahami oleh mahasiswa, ada kecurangan atau ada macam-macam tidak ada transparansi dan sulit di transparansinya, saya kira itu akan memicu amarah. Baik. Nah, kita tidak berharap itu terjadi, tapi peluang ke arah itu bisa terjadi sangat tergantung dari bagaimana perlakuan dari penyelenggara, apakah itu KPU, apa itu Bawaslu, karena kedua orang ini juga dianggap, kedua pihak ini dianggap juga oleh banyak pihak sekarang tidak masuk angin. Kemarin dinyatakan KPU melanggar etika berat karena mereka tidak mengubah keputusan KPU untuk pendaftaran calon presiden. Bawaslu sudah begitu banyak laporan, banyak baliho-baliho diturunkan atau dipasang oleh beberapa pihak yang menyangkut aparatur negara misalnya. Tapi tindakannya apa? Semua ini menjadi akan akumulasi menurut saya. Yang kalau ini tidak segera akomodasi dengan baik, ya bisa terjadi amarah. Saya kira ini persoalan kita sekarang. Tergantung kita mau menyikapi seperti apa, terutama para penyelenggara dan pemilik kekuasaan sekarang ini. Saya kira itu persoalan. Terima kasih.
Oke, artinya tidak hanya menjelang pemilu, bahkan setelah pemilu pun jika memang ada indikasi kecurangan dan dinilai masyarakat itu juga bisa menimbulkan riak lagi di masyarakat dan kemungkinan aksi 98 ini akan terulang. Saya mau ke Pak Abdul Mukti lagi. Pak Abdul Mukti, kita melihat bahwa kita ini harus membenahi demokrasi. Selain memang suara-suara kritik dari kaum intelektual, mahasiswa dan juga organisasi, kalau dari PP Muhammadiyah sendiri, apa yang akan dilakukan jika memang kritik ini tidak ditanggapi atau tidak direspon seperti yang tadi Pak Abdul Mukti katakan di segmen sebelumnya? Ya, yang pertama, kritik ini kan bagian dari kehirauan kami terhadap masa depan bangsa dan negara. Dan Muhammadiyah sebenarnya sudah menengarai ada problem serius terhadap demokrasi kita ini sejak 10 tahun yang terakhir. Ketika memang ada kecenderungan-kecenderungan di mana demokrasi kita ini hanya sekedar proses-proses politik untuk bagaimana satu kelompok atau perseorangan itu meraih kekuasaan atau turun dari kekuasaan, bagi-bagi jabatan dan sebagainya. Ini sesuatu yang menurut saya juga tidak sesuai dengan spirit, dengan nilai dasar dan asal muasal demokrasi itu dikembangkan sebagai sebuah sistem politik. Karena substansi demokrasi selain fairness, selain keadilan itu kan meritokrasi yang memberikan harapan kepada siapapun warga bangsa ini dari kalangan manapun, ya, tanpa melihat golongan darah, tanpa melihat warna darah, itu bisa tampil untuk berperan dalam kehidupan kebangsaan, berbakti kepada negara. Nah, karena itu maka fairness ini harus kita dorong, demokrasi yang substantif, bahkan kemudian kita berusaha mendorong bagaimana agar proses-proses demokrasi di masa yang akan datang ini semakin baik, berbekal dari pengalaman pelaksanaan demokrasi kita pada karena demokrasi tidak hanya soal pemilu begitu, tapi juga ini gagasan bangsa ke depan. Terakhir sekali singkat Pak Abdul Mukti, apa yang kemudian harus dilakukan masyarakat untuk benar-benar bisa melakukan pengawasan agar nantinya pemilu dan juga demokrasi ini terhindar dari yang namanya penyalahgunaan kekuasaan? Pertama, masyarakat jangan apatis. Masyarakat harus hero. Kemudian yang kedua, masyarakat jangan pragmatis. Jangan bersikap yang terlalu, mohon maaf ya, terlalu simpel melihat persoalan ini. Sehingga menyangkut pilihan itu ditentukan oleh siapa yang memberikan ongkos. Saya melihat sinyalemen di masyarakat ini, kalau beberapa waktu yang lalu ada istilah serangan fajar atau money politik, yang sekarang saya tangkap di masyarakat adalah vote by order. Ini yang menurut saya tidak boleh terjadi. Orang akan datang ke TPS memberikan suara, di bilik suara itu tergantung siapa yang pesan, siapa yang memberangkatkan. Ini tidak boleh terjadi sehingga masyarakat hendaknya semuanya aktif terlibat dalam proses-proses politik ini, menggunakan suaranya, haknya dengan penuh tanggung jawab, karena satu suara sekalipun itu akan menentukan masa depan bangsa dan negara. Baik, artinya tanggung jawab publik begitu dituntut tinggi untuk bisa mengawasi jalanan pemilu dan juga demokrasi yang demokratis dan juga berkualitas. Terima kasih Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti dan juga Sosiolog UNER Hotman Siahaan telah memberikan insight-nya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.